Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembagian bilangan pecahan. Dan saja di sini pembagian bilangan pecahan. Nah, pada pembagian bilangan pecahan ini ada beberapa ataupun ada hal yang harus kalian pahami. Yang pertama ya seperti yang tadi ada pembagian bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa ya, pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Nah, untuk memudahkan, biasanya pada pembagian bilangan pecahan ini, misalnya ada pembagian A per B dibagi dengan C per D seperti ini. Nah, itu bisa untuk memudahkannya, caranya adalah dibalik ya. Dia akan dijadikan perkalian sehingga setiap pembagian itu harus dijadikan perkalian. Sehingga di sini kalau jadi perkalian A per B itu dikali dengan, nah dia harus dijadikan perkalian. Nah, caranya adalah dengan membalik. Jika ini C per D, maka kalau dia berubah jadi kali, maka D jadi di atas dan C menjadi di bawah. Nah, D menjadi pembilang sekarang dan C menjadi penyebut. Nah, jadi caranya adalah dengan merubah pembagian itu menjadi perkalian sehingga kita bisa gampang membaginya. Contohnya misalnya adalah ada pembagian 5 per 6. Nah, dibagi dengan 1 per 4 misalnya ya, 1 per 4. Nah, dengan mengikuti cara yang ini, kita akan merubah dia menjadi perkalian. Berarti 5 per 6, kita baru menjadi perkaliannya menjadi 4 per 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa mengkalikannya. Nah, sekarang kita kalikan 5 dikali 4 berapa? 20 ya. 5 dikali 4 20. 6 dikali 1 6. Oke. Bisa disederhanakan? Oke, dibagi berapa bisa? Dibagi 2. Oke, bagi 2 bisa ya? Bagi 2. 20 bagi 2 10. 6 bagi 2 3. Nah, hasilnya adalah 10 bagi 3. 10 per 3. Atau juga bisa disederhanakan menjadi 10 bagi 3 itu kan di sini 3 kali 3 9. Ya. 10 kurang 9 itu 1. Sisanya berarti hasilnya adalah 3. Sisanya 1 di atas per 3. Hasilnya adalah 3 1 per 3. Jadi kita sebenarnya lebih gampang ya merubah pembagian itu menjadi perkalian seperti ini. Oke, masih di contoh pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Sekarang contoh yang pertama adalah 14 per 8 dibagi dengan 7 per 2. Oke, bagaimana caranya ini? Seperti yang sudah disampaikan tadi, kita ubah dulu dalam bentuk perkalian. Berarti di sini, oke, di sini masih bisa ada yang bisa disederhanakan ya? Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan dulu biar lebih gampang. 14 dengan 8 bisa disederhanakan? Bisa ya, di sini 14 terus semua dibagi 2 ya, ini bagi 2 juga. Jadi 14 bagi 2 adalah 7. 8 bagi 2 4. Sehingga 7 per 4 dibagi dengan 7 per 2 gitu ya. Oke, kemudian kita jadikan dia bentuk perkalian. Nah, berarti 7 per 4 dikali dengan di sini 2 nya di atas, 7 nya di bawah. Nah, per 7 gitu. Kalau seperti ini dalam perkalian kan bisa dicoret kan? Atau kalau tidak bisa kalau misalnya kalian ragu dicoret, kali aja. 7 kali 2 berapa? 14. Kemudian 4 kali 7 28. Nah, sama-sama bagi berapa? Ini bisa sama-sama bagi 14 ya. Bagi 14 bisa. Bagi 14 bisa juga. Berarti ini adalah hasilnya adalah 14 bagi 14 1. 8 bagi 14 itu adalah 2. Berarti hasilnya 1/2 gitu. Kemudian yang selanjutnya ada contohnya itu adalah 4 per 7 dibagi dengan 2 per 9. Nah, 4 per 7 dibagi dengan 2 per 9. Ada yang bisa disederhanakan? Kalau tidak ada, berarti langsung kita tulis di sini 4 per 7 dikali dengan 9 ke atas per 2. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa mengalihkannya terlebih dahulu. 4 dikali 9 berapa? 36 ya. 7 dikali 2 14. Ada yang bisa disederhanakan? Bisa bagi 2 ya? Bagi 2, oke, bagi 2 juga. 36 bagi 2 berapa? 14. 14 bagi 2 7. Hasilnya adalah 18 per 7. Bisa dijadikan pecahan campuran, berarti
14 bagi 7. Di sini kita kali berapa? Kali 3, kali 2 aja. 2 kali 7, 14. Sisanya berapa nih? 4. Sehingga hasilnya adalah ini 2. Kemudian sisanya 4 per 7. Inilah hasilnya. Oke, yang selanjutnya adalah pembagian untuk campuran, yang pembagian pecahan campuran. Pecahan campuran. Nah, contohnya adalah 2/1/3. 2/1/3 dibagi dengan 14/8. 14/8. Nah, di sini seperti biasa kita jadikan dulu ini pecahan biasa atau pecahan yang ada pembilang penyebutnya. 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 1, 7, berarti 7/3 dibagi dengan 14/8. Hasilnya berapa? Kita 14/8 ini bisa disederhanakan ya. Sederhanakan dulu. Menjadi berapa nih? Nanti kita cara aja nih. Nanti kita bagi ini dengan 2, ini juga bisa dibagi 2 ya. 14 bagi 2 itu 7. Nah, 7 dan 8 bagi 2 itu 8. Nah, seperti tadi juga ya. 8 bagi 2 4 ya. Nah, ini juga seperti tadi ya, 7/3 dikali dengan 4/7. Nah, di sini 7 dikali 4 itu 28, dan 3 dikali 7 itu 21. Bisa disederhanakan? Bisa, sama-sama dibagi 7 ya. Dibagi 7, dibagi 7. Hingga hasilnya adalah di sini 3, ini 4 ya. Hasilnya di sini 4, ini 3, hasilnya 4/3. Atau 4/3 itu sama dengan 1/3 kalau dijadiin dengan pecahan campuran. Kemudian selanjutnya contohnya adalah di sini ada bilang bulat dibagi dengan pecahan campuran. Nah, bilang bulat ini. Oke, 42 dibagi dengan 4/1/5. Nah, di sini 42 ini kita jadikan dulu ini pecahan biasa ini. Berapa ini pecahan biasanya? 4 dikali 5 20, dikali tambah 1 jadi 21. Ini 21/5 ya. Di sini 5. Berarti di sini 42 dibagi dengan 21/5. Nah, seperti biasa kan kalau angka yang bulat ini berarti dia sebenarnya ada per 1 di bawah ini ya, per 1 gitu loh. Jadi 42 dibagi 1 juga 42 gitu. Sehingga selanjutnya kita bisa jadikan ini pecahan operasi perkalian seperti yang kita sudah pahami. Di sini 42/1 dikali dengan 5 naik ke atas per 21. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang atas bawah ada yang bisa dicoret nggak? Bisa ya? Kita coret yang itu. Di sini kan seperti ini nih. 42 dikali dengan 5 per 1 dikali 21. Atau 1 kali 21 ini kita coret aja langsung menjadi 21. Nah, di sini kan 42 dengan 21 ini kan bisa dibagi ya. 42 ini dibagi berapa ya hasilnya 21? Dibagi 21 ya. Ini 2 dibagi 21. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 2. Kan 42 bagi 21, 42 dibagi 21 kan hasilnya 2 ya. Oke, sehingga di sini 2 kali 5. Nah, ini udah jadi 1 ya. Berarti 2 kali 5 10 per 1. Hasilnya adalah 10 per 1 sama dengan 10. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada pembagian dan perkalian yang digabung gitu ya. Contohnya misalnya ada 5/1/4, nah dalam kurung ini dikali dengan 16/7, nah dibagi 2/3. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Yang pertama kita lakukan adalah kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. 5/1/4 dengan 16/7 kita kali dulu. Nah, sehingga dia 5/1/4 ini kita bisa jadikan pecahan biasa dulu. 5 kali 4 itu 20, tambah 1 berarti 21 ya. Berarti 21/4. Nah, dikali dengan 16/7. Oke. Di sini sangat memudahkan kita kalau kita menggunakan metode coret-coret. Nah, di sini kan 21 dengan 7 bisa dicoret kan? 21 itu sama-sama dibagi 7, ini juga bagi 7. Berarti ini 21 bagi 7 sama dengan 3. 7 bagi 7, 1. Ya, oke. 16 dengan 4 juga bisa. Ya, 16 dengan 4 ini
sama-sama bagi 4. Sehingga di sini adalah 16-nya sama dengan 4, ini sama-sama bagi 4 juga, 4 bagi 4, 1. Sehingga hasilnya adalah 3/1 dikali dengan 4/1. Hasilnya adalah 4/1 itu 3 kali 4 12. 1 kali 1 1, berarti 12/1 atau sama dengan 12 gitu. Nah, berarti ini hasilnya adalah 12 nih hasilnya. Sekarang dibagi 2/3, berarti 12 dibagi 2/3. Oke. 12 ini kan bisa ditulis dengan 12/1. Nah, kalau dalam pembagian kan kita bisa menulisnya dalam bentuk perkalian. Berarti kalau dalam bentuk perkalian 3 menjadi di atas per 2 seperti itu ya. Oke, sekarang 12 dikali 3 berapa? 12 kali 3 36. 1 kali 2 2, berarti 36/2. 36/2 itu dibagi menjadi 18. Jadi hasilnya adalah 18 hasil akhirnya. Baik, untuk terakhir kita singgung juga perkalian desimal. Nah, apa itu perkalian desimal? Perkalian dalam berkoma ya. Ada sedikit trik dalam mengerjakan perkalian desimal. Kita langsung aja ke contoh ya. Contohnya misalnya ada 1,07 dikali dengan 2,1 misalnya. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya ini? Ya. Nah, 1,07 dikali 2,1. Kita bisa menggunakan caranya itu dengan perkalian atas bawah. Di sini kan 1,07 dikali dengan 2,1. Nah, ini dikali ya. Dikali. Oke. Perkalian atas bawah, kita simpan dulu itu komanya. Kita bisa simpan dulu karena koma ini kalau membingungkan kita simpan dulu komanya. Tapi kita ingat ada berapa angka di belakang koma yang kita ada di perkalian ini. Di sini kan angka di atas ini adalah ada angka 0 dan 7, ada 2 ya, ada 2 angka di belakang koma ini. Kemudian di bawahnya ada 1 angka. Nah, 1 ini. Berarti totalnya adalah ada 3 angka di belakang koma. Di belakang koma. Sehingga kita simpan ini 3 belakang. Nah, sehingga hasilnya nanti kita hitung juga dari belakang itu 3 angka di belakang koma, kita komakan nanti. Nah, sekarang kita hilangkan dulu komanya ini. Kita udah simpan 3 angka di belakang koma. Sekarang berarti di sini seolah-olah perkaliannya adalah 107 dikali 21 gitu ya. Tidak apa? Dikali dengan cara biasa. 1 dulu, 1 kali 7 7. 1 kali 0 0. 1 kali 1 1. Oke. Sekarang 2. 2 dikali 7 14. Simpan 1. Kemudian 2 kali 0 0. Tambah 1 tadi 1 ya. 2 dikali 1 2. Berarti 214. Dijumlahkan. Nah, sehingga di sini 7 diturunkan, sini 4, sini 2, sini 2. Nah, komanya mana komanya? Nah, tadi kan ada 3 angka di belakang koma. Berarti kita hitung lagi di sini ada 3 angka di belakang koma. 1 2 3. Berarti komanya di sini. Nah, berarti hasilnya adalah 2,247 seperti itu. Jadi caranya menghitung angka di belakang komanya. Oke. Kita coba contoh yang lain misalnya. Ya. Misalnya adalah yang pertama itu 7,25 dikali dengan 4,3. Oke. Ini contohnya 7,25 kali 4,3. Berarti kita sama juga, kita tulis juga 725 4,3. Nah, sekarang kita kalikan, kita hitung dulu berapa angka di belakang komanya. 1 2 3. Ada 3 angka di belakang koma. Kita ingat saja ada 3 angka di belakang koma ya. Oke, kita ingat saja. Kita tulis lagi di sini. 3 kali 5 15, 1. Tambah 1. 3 kali 2 6, tambah 1 7. 3 kali 7 21 di sini. 4 kali 5 20. Terus di bawah 7 ya. 0, berarti simpan 2. 4 kali 2 8, tambah 2 tadi 10, berarti 1 simpan. 4 kali 7 28, tambah 1 29, berarti 29. Hasilnya adalah jumlahkan 5 7 1 11 3 3 1 175. Berarti tadi berapa angka dalam komanya? 3 kan? Coba tuh 1 2 3. Berarti kita tunggu ya 1 2 3. Berarti hasilnya adalah 31,75. 31,175. Soal yang kedua.
Contohnya adalah ini 6 dikali dengan 12,503. Waduh, 12,503. 6 ada komanya nggak ada, berarti nggak apa-apa. Kita fokus ke angka belakang koma yang aja. Yang 12,503 ini berarti 5, 1, 2 tidak ada. 3 angka belakang koma juga, berarti langsungnya tulis angka yang besar aja di atas ya. 12,503 dikali 6 gitu ya. Oke, 6 kali 3 18, 1. 6 kali 0 6 tambah 1 1. 0 ya. 6 kali 5 30, berarti 3. Simpan 3. 6 kali 2 12. Tadi ada 3 tambah 15 1. 6 kali 1 6 tambah 1 7. Itu 75. 75018. Sehingga hasilnya kita hitung lagi koma berapa dari 1 2 3 bukan koma berarti di sini. 75,018.